Saudara-saudaraku yang terkasih, ada seseorang yang menyatakan menjadi seorang Katolik. Tapi ini luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena satu keluarga mau menjadi Katolik. Yang menyampaikan pernyataan itu bahwa dia mau menjadi seorang Katolik dan seluruh anggota keluarganya adalah bapak yang berinisial YS. Beliau mengatakan, saya dan istri bersama anak-anak, 2 orang, beragama Protestan. Kalau kami masuk Katolik, apa persyaratannya? Kami yang 4 orang sudah menerima pembaptisan. 3 orang sudah naik sidi. 1 anak perempuan kami belum naik sidi. Tolong jawabannya, Romo. Sekali lagi, pertanyaan ini disampaikan oleh Bapak YS. Tetapi disampaikan pada tanggal 7 September 2024. Saudara-saudara yang terkasih, apa jawaban saya terhadap pertanyaan Bapak YS ini? Marilah kita ikuti. Bapak YS yang baik, terima kasih pertanyaan Bapak berkaitan dengan persyaratan untuk masuk Katolik. Selamat juga bahwa Bapak bersama seluruh anggota keluarga mau menjadi Katolik. Tapi saya ulang-ulang pesan ini. Ketika Bapak YS bersama seluruh anggota keluarga memutuskan menjadi Katolik, pindah menjadi Katolik, jangan pernah menjelekkan agama yang sudah Anda tinggalkan. Jangan pernah. Dalam gereja Katolik, yang kita ikuti dan teladani adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus mengajari kita agar mencintai semua orang. Jangan pernah kita membenci orang. Jangan. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1866, kedengkian atau kebencian termasuk salah satu dari 7 dosa pokok. Mengapa? Karena dosa-dosa itu akan mengakibatkan dosa-dosa yang lain. Maka sebagai orang Katolik, jangan kita membiasakan membenci orang lain, berdengki kepada orang lain. Jangan pernah dengki kepada orang lain. Tapi justru kita membiasakan diri untuk mengasihi, mencintai orang lain. Tentu saja mengasihi itu tidak gampang. Maka butuh perjuangan, butuh pembiasaan, untuk melakukannya. Mari kita renungkan sabda Tuhan dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi ingat sekali lagi, kalau kita membenci orang lain, justru mata kita menjadi gelap. Dan kemana kita pergi, kita tidak tahu lagi. Berarti pasti terhambat kita untuk mengasihi orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya mau membahas persyaratan bagi orang dewasa untuk masuk Katolik. Sebagaimana ditanyakan oleh Bapak YS tadi. Persyaratannya antara lain. Pertama, orang yang sudah mencapai penggunaan akal budi. Hal ini sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik, Kanon 852 paragraf pertama. Orang yang sudah mencapai usia penggunaan akal budi adalah mereka yang sudah genap berusia 7 tahun. Hal ini bisa kita baca di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 97 paragraf kedua. Kedua, menyatakan bahwa mau menjadi seorang Katolik, mau menerima baptisan di dalam gereja Katolik atau diterima dalam gereja Katolik. Hal ini bisa kita baca di dalam Kanon 865. Jadi dalam gereja Katolik tidak mungkin ada yang namanya kristenisasi atau katolikisasi. Mengapa?
Karena ada kanon yang lain juga yang perlu kita baca, yaitu kanon 748 paragraf kedua. Di situ kurang lebih dikatakan bahwa tidak ada seorang pun boleh ya memaksakan orang lain memeluk iman dan agama Katolik kalau bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi kita pun orang Katolik ya, tidak melakukan kristenisasi atau katolikisasi. Tidak. Mengapa? Karena ada aturannya. Ya. Jadi orang yang mau menjadi Katolik itu harus muncul dari kedalaman hati mereka, dari hati nurani mereka, dari motivasi yang baik bahwa mereka punya komitmen ya menjadi seorang Katolik. Maka ya silakan datang ke Romo Paroki terdekat di mana Bapak YS tinggal. Ya. Nyatakan bahwa Bapak bersama keluarga mau menjadi Katolik. Karena ini sangat penting. Ya. Menyatakan bahwa mau menjadi Katolik sangat penting. Ada yang menarik dari kisah Bapak YS ini. Dari 4 orang anggota keluarganya, ada 3 orang sudah menerima CD dalam gereja Protestan. Dalam gereja Protestan, mereka yang sudah mencapai usia dewasa, kemudian mereka meneguhkan pengakuan iman mereka dalam agama Protestan. Ritual ini disebut CD atau naik CD. Dalam kitab hukum kanonik, ya, CD ini tidak diakui sebagai sakramen penguatan atau juga tidak sama dengan sakramen penguatan. Maka ketika Bapak YS bersama keluarga diterima resmi dalam gereja Katolik, tetap perlu menerima sakramen penguatan. Sakramen penguatan dapat diterima oleh Bapak YS bersama keluarga ketika sudah ada persiapan yang memadai bagi mereka yang menerima sakramen penguatan. Karena sebelum menerima sakramen penguatan itu ada juga pelajaran-pelajaran yang perlu diterima oleh calon ya yang akan menerima sakramen penguatan. Jadi tidak sembarangan juga gitu ya. Harus ada persiapan yang memadai dan juga harus tahu apa yang menjadi kewajiban seseorang yang akan menerima ya sakramen penguatan. Saya ingat di dalam kanon itu ya 879 dikatakan di sana kurang lebih bagi mereka yang sudah menerima sakramen penguatan maka mereka semakin diwajibkan ya menjadi saksi-saksi Kristus dengan perkataan dan diwujudkan di dalam tindakan nyata. Jadi tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga tindakan nyata. Syarat yang ketiga, ikut katekumenat atau masa belajar menjadi Katolik. Umumnya masa katekumenat ini 1 tahun. Masa katekumenat bagi calon baptis dewasa punya dasar hukum gereja Katolik, yakni kitab hukum kanonik, kanon 851. Dalam kitab hukum kanonik, kanon 865 paragraf pertama, ditegaskan bahwa calon baptis dewasa dalam gereja Katolik mesti mendapat pengajaran mengenai kebenaran-kebenaran iman Katolik, kewajiban-kewajiban Kristiani, dan juga mereka mau mempraktikkan dalam hidup nyata mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran-kebenaran iman yang dimaksud adalah kebenaran-kebenaran iman berdasarkan ya sumber iman Katolik. Ya, dan sumber iman Katolik itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah tradisi suci, yang kedua adalah kitab suci, dan yang ketiga adalah magisterium gereja atau ajaran resmi gereja. Tapi yang saya tahu di keuskupan tertentu, masa katekumenat bagi mereka yang berasal dari gereja Protestan hanya 6 bulan. Walaupun demikian, pengajarannya tetap harus memadai. Syarat keempat, memilih atau dipilih bapak atau ibu baptis. Dalam kitab hukum kanonik, kanon 872 sampai dengan kanon 874 dijelaskan tugas penting bapak atau ibu baptis ini.
jumlah bapak atau ibu baptis mesti 2 orang. Bapak atau ibu baptis punya kewajiban mendampingi calon baptis dewasa ke dalam inisiasi Kristiani, ya, menjadi seorang Katolik. Mereka mesti orang dewasa, minimal 16 tahun, beragama Katolik, dan tentu saja dapat menjadi teladan iman. Syarat kelima, di akhir masa katekumenat, lalu para katekumen atau calon Katolik diterima secara resmi ke dalam gereja Katolik. Ada 2 cara penerimaan resmi ke dalam gereja Katolik, khusus para katekumen dari Protestan. Pertama, jika baptis Protestan diakui sah oleh Katolik, maka katekumen dari Protestan hanya diterima secara resmi sebagai anggota Katolik dalam perayaan liturgis yang dipimpin oleh pastor. Jadi mereka tidak dibaptis lagi, tetapi diterima secara resmi, ya, sesuai dengan perayaan liturgis gereja Katolik. Kedua, jika baptis Protestan tidak diakui oleh Katolik, maka katekumen dari Protestan mesti dibaptis secara Katolik. Nah, baptis Protestan yang diakui sah oleh Katolik, yakni baptis yang materia dan forma baptisnya sama dengan Katolik. Materia baptis yakni air murni. Cara membaptis yang diakui Katolik yaitu mesti satu persatu ditenggelamkan atau satu persatu dituangkan air di dahi atau kepala mereka yang dibaptis. Forma baptis yakni kata-kata pembaptisan mesti bersifat trinitaris. Seperti ini contohnya. Nama orang yang dibaptis, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja Katolik tidak mengakui sah forma baptis Protestan seperti ini. Saya pernah melihat juga, ya. Saya membaptis engkau dalam nama Yesus yang adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Atau dibalik, ya. Saya membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Sebab ini tidak bersifat trinitaris, tetapi justru bersifat unitarian. Hanya satu Allah, yaitu Yesus, dan Yesus itu berubah-ubah bentuk. Disebut modalisme, yakni berubah menjadi Allah Bapa, lalu berubah menjadi Allah Anak, dan berubah juga menjadi Allah Roh Kudus. Modalisme dan unitarian jelas bertentangan dengan teologi Katolik, ajaran gereja Katolik. Bertentangan, ya. Tidak diakui, ya, sebagai kebenaran iman oleh gereja Katolik. Karena sangat bertentangan dengan teologi Katolik. Demikian jawaban saya terhadap pertanyaan dari Bapak YS yang menyatakan diri mau menjadi Katolik bersama seluruh anggota keluarganya. Sekali lagi saya pesankan, ya, kalau Bapak YS bersama dengan seluruh anggota keluarga dan juga Anda, ya, yang lain itu, ya, yang mau menjadi Katolik, ingat pesan saya ini. Jangan pernah menjelekkan agama yang Anda tinggalkan. Jangan pernah. Kalau Anda menyatakan mau menjadi Katolik, maka marilah kita berjuang bersama-sama melatih diri kita, ya, membiasakan diri kita mengasihi siapapun, mencintai siapapun. Karena di dalam gereja Katolik selalu diajarkan, ya, seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Kalau kita memiliki iman yang dalam, maka kita juga perlu membangun persaudaraan. Dan karena itu perlu berbuat juga, ya, di dalam kehidupan kita. Kita memiliki bela rasa, menghargai perbedaan, dan juga kita bertoleransi kepada orang. Ya. Jadi kita jangan sampai terbiasa untuk membenci orang. Ingat, ya, kedengkian menjadi salah satu dari 7 dosa pokok
di dalam Gereja Katolik. Ingat ya, Katekismus Gereja Katolik ya, nomor 1866. Ya, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.